Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertemuan kali ini? Ada yang tidak hadir atau lengkap? Umam Bu, nggak hadir Bu. Oh, hanya Umam saja. Sama sama Aini Bu. Oh ya, sambil diingatkan ya teman-temannya, suruh jangan sering-sering nggak masuk, soalnya mau hampir UTS. Baik, Bu. Iya Bu. Ya. Pelajaran kita mulai. Coba ketua kelas pimpin doa, Dena Arimbi. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dena. Sama-sama. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk menggambar persamaan fungsi kuadrat. Kita di sini akan membahas langkah-langkahnya. Sebelumnya, Ibu akan mereview tentang pertemuan sebelumnya karena dikhawatirkan kalian sudah lupa. Nah, untuk pertemuan sebelumnya itu berkaitan erat dengan pelajaran kali ini karena nanti pelajaran kali ini kalian akan ketemu apa yang namanya itu titik puncak, titik balik, sumbu simetri, terus nilai ekstrim. Nah, maka dari itu Ibu ingatkan terlebih dahulu bahwasanya titik puncak itu biasa kita kenal dengan titik tertinggi, sedangkan titik balik sendiri itu adalah titik terendah. Nah, untuk sumbu simetri sendiri itu adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama atau biasa kita sebut juga dengan garis sumbu yang melewati titik puncak. Nah, untuk nilai ekstrim itu adalah jika parabolanya terbuka ke atas, biasanya fungsi tersebut merupakan nilai minimum. Sedangkan apabila parabolanya terbuka ke bawah, maka fungsi f(x)-nya itu merupakan nilai maksimum. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya jika A-nya itu lebih besar dari 0, maka grafik fungsinya itu akan atau parabolanya terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya kurang dari 0, itu parabolanya terbuka ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke materi kali ini. Sebelum menggambar grafik persamaan grafik fungsi kuadrat, nah kita perlu melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu, di mana pertama kita harus menentukan titik potongnya dengan sumbu X dengan syaratnya itu Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya itu menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2 kali A. Ingat, rumus untuk menentukan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2 kali A. Untuk langkah selanjutnya, kita harus menentukan nilai ekstrimnya. Nah, untuk rumus menentukan nilai ekstrim itu sendiri yaitu Y sama dengan min D per 4 kali A. Terus menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Nah, di mana rumusnya itu adalah min B per 2 kali A sama min D per 4 kali A. Selanjutnya menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Nah, sekarang kita coba ya lanjut ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi persamaan kuadrat, di mana yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, untuk penyelesaiannya tersendiri, kita harus menentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Nah, untuk menentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kita sudah belajar di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi pastinya sudah paham. Nah, di sini A-nya kita ketahui yaitu adalah 1, B-nya min 4, dan C-nya adalah min 5. Nah, sudah Ibu jelaskan juga tadi di awal, karena A sama dengan 1, yaitu lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, langkah pertama yaitu menentukan titik potongnya.
yaitu menentukan titik potong X dengan syaratnya tadi Y sama dengan 0. Nah, kita di sini langsung faktorkan saja, yaitu di sini X-nya ketemu min 1 dan X-nya itu ketemu 5. Nah, jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 5,0. Sedangkan kita untuk mencari titik potong sumbu Y-nya itu kita langsung substitusikan aja. Di mana X-nya itu sama dengan 0. Karena persamaannya itu X kuadrat min 4X min 5, jadi X-nya kita ganti 0, min 4 dikali 0, min 5. Sehingga kita ketahui bahwasanya Y-nya itu adalah min 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y-nya itu adalah 0, min 5. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetrinya. Tadi rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2 dikali A. Jadi kita masukkan B-nya itu berapa, yaitu min 4 per 2, A-nya adalah 1, jadi 2 kali 1. Min 4 per 2 itu sama dengan 2. Karena di sana min 4 per 2, jadi min-nya hilang ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk langkah yang keempat yaitu menentukan nilai ekstrim. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan min D per 4 kali A. Nah, kita langsung masukkan saja untuk nilainya, yaitu min 4 kuadrat, min 4 dikali 1, dikali min 5 per 4 dikali 1. Hasilnya itu min 9. Selanjutnya menentukan koordinat titik balik. Nah, untuk koordinat titik baliknya kita ketahui bahwasanya hasilnya itu 2, min 9. Untuk langkah terakhir yaitu kita menentukan titik bantunya. Misal X-nya sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1 kuadrat min 4 dikali 1 min 5 sama dengan min 8. Misalkan X-nya sama dengan 3. Jadi Y sama dengan 3 kuadrat min 4 dikali 3 min 5 sama dengan min 8. Nah, jadi misalkan X-nya sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 4 min 5 sama dengan min 5. Jadi di sini titik bantunya kita sudah menemukan 3 titik bantu, yaitu min 8 sama min 5. Nah, sekarang kita langsung gambar saja tadi yang sudah kita ketahui titik potongnya berapa, titik potong X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi langsung kita gambar. Nah, tadi Ibu juga sudah jelaskan di awal bahwasanya kalau A-nya itu lebih besar dari 0, itu parabolanya akan menghadap ke atas. Nah, biasanya bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau misalkan kita ketemunya itu kayak gini bentuknya, yaitu A dalam kurung A atau dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan fungsi kuadrat yang umum, biar kita mudah mengerjakannya. Jadi di sini ada contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A, yaitu 1,0, B, min 3,0, dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, itu tadi kan bentuknya kayak itu ya rumusnya. Kayak rumus yang ada di PPT, yaitu Fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Jadi untuk titik 1,0 dan min 3,0 itu disubstitusikan dulu ke Fx menjadi Fx sama dengan A dikali X min 1 dikali X plus 3. Itu persamaan yang pertama. Kemudian disubstitusikan lagi 0,3 ke persamaan yang pertama, yaitu menjadi 3 sama dengan A dikali 0 min 1 dikali 0 plus 3. Jadi itu didistribusikan sehingga ketemu hasilnya min 3A. Jadi A-nya dapat kita ketahui karena min 3 dibagi 3 itu A-nya adalah min 1. Nah, untuk persamaan fungsi kuadratnya menjadi
fx sama dengan min 1 dikali x min 1 dikali x plus 3, jadi sama dengan min 1 dikali x kuadrat plus 2x min 3, sehingga kita peroleh menjadi min x kuadrat min 2x plus 3. Nah, jadi sama kan kayak bentuk persamaan fungsi kuadrat pada umumnya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, misalkan kita ketemu bentuk lain lagi, jadi ketemu soal yang beda lagi. Apabila diketahui titik puncak grafiknya itu xp, yp dan satu titik lainnya dapat ditentukan dengan rumus berikut. Jadi fx sama dengan a dikali x min xp kuadrat plus yp. Kita langsung masuk ke contoh soal, biar tidak bingung. Nah, di sini contohnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya itu min 1,9 dan melalui 3, min 7. Kita langsung jawab. Untuk langkah yang pertama kayak tadi, kita tentukan dulu, kita cari dulu siapa SP-nya, siapa YP-nya. Nah, sudah kita ketahui di sini SP, YP-nya adalah min 1,9. Lanjut kita masukkan rumusnya, yaitu fx sama dengan ax min sp kuadrat plus yp. Nah, kita langsung substitusikan aja a dikali x plus 1 kuadrat plus 9. Habis itu kita substitusikan lagi titik 3, min 7 ke persamaan 1, sehingga menjadi min 7 sama dengan a dikali 3 plus 1 kuadrat plus 9. Nah, karena pindah ruas, min 7 min 9, jadi hasilnya min 16. Sama dengan kayak tadi didistribusikan, jadi min 16 sama dengan 16A. Nah, A-nya sama dengan min 1. Habis itu kita ketahui Y sama dengan min 1 dikali X min 1 kuadrat plus min 7. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 6. Nah, kita sudah rubah lagi bentuknya ke persamaan fungsi kuadrat pada umumnya. Untuk cara menggambarnya, karena Ibu sudah membantu tadi gimana cara mengubah ke bentuk pada umumnya, jadi Ibu jadikan tugas mandiri buat kalian. Untuk cara pengumpulannya, bisa dikumpulkan lewat emailnya Ibu boleh, bisa japri WA Ibu juga boleh. Nah, sebelum Ibu tutup, kiranya ada pertanyaan untuk materi kali ini? Tidak ada, Ibu. Kalau Alhamdulillah tidak sudah Ibu, paham, Bu. kalau tidak ada, kita langsung simpulkan pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita itu membahas tentang bagaimana cara menentukan titik potong sumbu X dan Y, menentukan nilai ekstrim, sudah belajar tentang menentukan koordinat titik balik, titik bantu, terus gimana caranya mengubah ke bentuk umumnya. Jadi kalau di pertemuan kali ini sudah tidak ada pertanyaan, berarti Ibu sudah anggap kalian itu paham. Berarti untuk soalnya nanti tidak ada masalah, kan cuma menggambar ya kan ya? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan, saya tanya di WA, Bu. Untuk pengumpulan tugasnya itu H-1 jam sebelum pelajaran dimulai ya. Ibu gak menerima pas masih udah mau masuk, masih ada yang mau ngumpulin. Jadi harus sudah tepat waktu yang ngumpulinnya. Siap, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang contoh penggunaan fungsi kuadrat. Jadi karena kali ini kita masih belajarnya pakai via Zoom, Ibu minta kalian tetap jaga kesehatan biar bisa tetap ikut pertemuan Ibu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.